Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Hari ini adalah minggu ke Advent keempat. Kalau udah minggu Advent keempat artinya sebentar lagi kita akan mengalami Natal. Kebaktian pada pagi hari ini dengan judul Natal mengingatkanku Dia dekat. Kita mengenal istilah untuk Dia dekat itu dengan mengatakan ia hanya sejauh doa. Tapi benarkah demikian? Apakah memang saudara merasakan begitu dekatnya Tuhan dengan kehidupan saudara? Atau bahkan sebaliknya, saudara merasa bahwa Tuhan begitu jauh, tidak terjangkau. Kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak mendengar suaranya. Bahkan tidak terasa jamahannya. Betul. Allah kita itu Allah yang besar dan tak terjangkau. Bahkan tidak terpahami oleh pikiran kita, manusia. Namun Allah begitu agung. Ia mau turun ke dunia untuk menjadi dekat dengan manusia. Untuk merasakan dan dirasakan kehadirannya. Bahkan untuk menjamah yang tidak terjamah. Untuk menyatakan diri kepada yang tersisih. Dan untuk merasakan dengan lekat kesulitan kita, pergumulan, kesakitan, luka, kekecewaan, kemarahan, kelemahan kita, kepedihan, bahkan ketakutan saudara dan saya. Ia hadir bukan hanya untuk sekedar hadir, tetapi ia ada untuk mengada selama-lamanya bagi kita 24 jam di dalam sehari, 7 hari di dalam seminggu, 12 bulan di dalam setahun. Ia ada untuk mendengar tangis dan keluhan, amarah dan kekecewaan kita. Ia menjadi Allah yang dengan setia menunggu kita untuk berdoa, bercakap, dan bergaul dengan Dia. Namun sayang, kita begitu sibuk mendengar suara manusia yang begitu berisik, apalagi akhir-akhir ini, yang lebih menguasai hati dan pikiran kita, bahkan seluruh perasaan kita. Kita yang menutup telinga, membebalkan hati, mengeraskan kepala, sehingga suara Tuhan tidak mampu kita dengar, dan dikalahkan oleh suara diri dan suara dunia. Dari masa ke masa, merpati menjadi simbol kehadiran Allah di dalam diri manusia. Walaupun mungkin kita tidak pernah melihat merpati bertengger di atas kepala kita, atau bahkan terbang memasuki tubuh kita, tetapi hendaklah kita percaya Allah punya 1001 cara untuk mendekat dan mengada bagi kita. Kami undang umat untuk berdiri. Mari kita nyanyikan lagu pembuka dan prosesi dari Kidung Jemaat 17 bait pertama sampai ketiga. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Dia dengan hormat tubuh serta jiwa tunduklah menghadap Dia.
Yang Maha. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan dalam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kami menegakkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang mempunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan, sederhana Allah. Kebaktian Minggu Advent keempat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Janjinya adalah bahwa Ia dekat. Ia tidak pernah meninggalkan. Ia tidak pernah jauh. Ia tak pernah membiarkanku jatuh hingga tergeletak. Ia memelihara hidupku. Ia menguatkanku. Ia menghiburku, membawaku ke padang yang berumput hijau. Ia menenangkan jiwaku. Ia menjadi kota benteng dan keselamatanku. Ia menghalau musuhku. Ia di pihakku. Ia menjadi pembelaku. Ia membenarkanku dan Ia memberiku kuasa. Ia memberiku hikmat. Ia menjadi terangku. Ia menolongku untuk berdiri ketika aku jatuh. Ia menggandengku melewati badai hidupku. Ia mendorongku berjuang dan menang. Ia menebus dosaku. Ia menanggung hukumanku dan Ia menyelamatkanku. Dan aku bersyukur itu bukan hanya janji. Ia mampu memberikan bukti. Ia mampu membuatku merasakan walau aku tak melihat. Ia mampu membuatku percaya karena Dia Immanuel. Ia Allah
yang ada sejauh doa. Dapatkah saudara merasakannya? Bagiku Kau yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di hatimu. Yesus, aku di tanganmu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku. Bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Bersamamu. Bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tanganmu. Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, aku di tanganmu. Yesus,
aku di hatimu, Yesus. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh, Yesus selalu bersamaku, Yesus. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Nyanyian umat dari PKJ 29 bait pertama sampai keempat akan dinyanyikan bergantian. Patut segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Maharaja alam raya, lahir dari Maria, Tuhan yang telah menjadi serendah manusia, bagai roti yang sorgawi, memberikan dirinya. Malah mengiringi dia, putra Allah Esa, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun hanya. Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dengan kejujuran penuh, kita mau membuka diri kepadanya. Dengan penuh penyesalan, kita mohon pengampunan kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan serta pelanggaran yang kita lakukan. Umat diberi kesempatan untuk menaikkan doa pengakuan dosa secara pribadi.
Ampuni kami Tuhan, Allah Bapa Surgawi. Kami sebagai anak-anak-Mu mengakui segala dosa, pelanggaran, dan kesalahan yang kami lakukan. Hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami. Engkau mau dengarkan dan kabulkan doa pengakuan dosa ini ya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat akan menyanyikan NKB 10, bait yang pertama sampai keempat dari Gunggungan Malam Gelap. Gunggungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah
bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus di hadapan Allah, diberitakan pengampunan dengan mengingat firman Tuhan dari Efesus 2, bait yang pertama sampai dengan kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih, karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kawanku salam, kawanku salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku salam, kawanku salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku salam, kawanku salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam. Nyanyian umat NKP 65 bait pertama sampai keempat, besar kasih Allah. Besar kasih Allah dalam putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih-Nya mengalir bak sungai deras, mendamaikan hati, menyenangkan cemas. Dunia dirangkul dengan kasih-Nya, dan dosa manusia dihapuskannya. Padamu, padaku dilimpahkannya warisan surgawi besar dan bahkan. Umat dipersilakan duduk. Persembahan pujian dari Kulintang Gloria.
Saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan beberapa bagian dari firman Tuhan, mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, hari demi hari Tuhan telah memimpin kami. Engkau selalu menyertai kami. Tidak pernah satu detik pun Engkau meninggalkan kami. Karenanya dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan di dunia ini, biarlah kami boleh selalu menyadari bahwa kami tidak pernah sendiri. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Dan kami bersyukur Tuhan menghantar kami ada di minggu Advent yang keempat ini, di mana pada minggu yang akan datang kami akan memperingati hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus. Kami kembali mau merenungkan beberapa bagian dari firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan boleh sungguh-sungguh menjadi panduan dalam hidup kami, yang memimpin perjalanan hidup kami dan meneguhkan kami. Tuhan urapi setiap kami, sehingga kami boleh merasakan pencerahan dari Roh Kudus-Mu. Juga Tuhan urapi anak-anak-Mu yang membacakan bagian-bagian Alkitab ini, memimpin menyanyikan mazmur. Juga Tuhan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan ini bagi kami sekalian. Mari Tuhan Kau berkata-kata kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Yesaya pasal 7 ayat 10. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Demikianlah firman Tuhan.
Pembacaan kitab Roma pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Dan bacaan Injil, saudara-saudara, diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf, suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Saudara-saudara yang kekasih, ungkapan "ia hanya sejauh doa" adalah ungkapan, ya kita tahu ada lagunya, dan juga dari refleksi simbol Advent keempat berhubungan dengan tema di GKI Kafling Polri ini, yaitu tentang merpati yang menjadi simbol
kehadiran Allah dalam diri manusia. Saudara-saudara, benarkah kita merasakan bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita? Tuhan begitu berdekat dengan kehidupan kita? Atau sebaliknya, kita merasakan Tuhan itu adalah Tuhan yang jauh dan tidak terjangkau? Saudara-saudara, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha suci, Tuhan yang maha tinggi, ya, pokoknya Tuhan yang serba maha, atau yang kita kenal dengan Allah atau Tuhan yang transenden, seolah-olah adalah Tuhan yang tidak bisa didekati oleh manusia. Ya, karena Tuhan itu serba maha, maha suci, maha tinggi, maha kuasa, maha kasih, ya, wah macam-macam deh, saudara. Sedangkan kita adalah manusia, ciptaannya yang terbatas. Apakah bisa Tuhan yang serba maha itu dekat dengan manusia? Itulah yang sempat menjadi pergumulan dalam teologi juga, saudara, yang dikenal dengan Allah yang transenden. Di satu sisi kita kenal Allah sebagai Allah yang transenden, yang serba maha tadi, dan di sisi lain kita membutuhkan Allah yang imanen. Allah yang imanen itu Allah yang hadir bersama dengan kita, saudara-saudara. Nah, tadi saya katakan pergumulan dalam teologi, sehingga sempat juga ada ajaran, ya, dalam sejarah yang disebut dengan ajaran deisme, saudara. Apa itu ajaran deisme? Deisme mengatakan karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang transenden, Dia Allah yang serba maha, ya, maha tinggi, maha suci, dan seperti tadi yang diungkapkan, maka Allah yang transenden ini adalah Allah yang mencipta saja, dan sesudah mencipta Ia tidak ikut serta di dalam kehidupan manusia. Karena ajaran deisme memikirkan bagaimana Allah yang serba maha, ya. Ibaratnya kalau orang aja punya kedudukan yang tinggi, ya, mungkin dia tugasnya udah banyak dan tidak bisa belusukan. Bersyukur kita punya presiden kedudukannya tinggi tapi suka belusukan, saudara-saudara, ya. Nah, itulah yang dibayangkan deisme. Deisme mengatakan Allah hanya menciptakan, dan setelah Ia menciptakan, Ia tidak ikut campur dalam kehidupan manusia, ya. Karena itu, ya masa sih katanya Tuhan yang maha tinggi ngurusin doanya manusia. Tuhan berkati makanan ini, ya. Tuhan yang maha tinggi ngurusin manusia yang berdoa, aduh Tuhan, saya sakit perut, tolong sembuhkan saya, ya. Deisme tidak bisa memahami itu, saudara. Tapi yang digambarkan deisme bukan Allah yang digambarkan dalam Alkitab, ya.
digambarkan dalam Alkitab yang kita kenal sebagai Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ya, dan ini memang saudara, jadi Allah Tritunggal itu sebenarnya bisa dimengerti ya, dan memang kita rasakan merambah segala kehidupan manusia. Tapi memang terkadang orang kalau udah dengar kata Tritunggal, bayangannya wah ini rumit saudara. Ya, saya tidak menyoroti berbagai sisi ajaran Tritunggal, tapi yang berkenaan dengan tema kita saat ini, ajaran Tritunggal justru menyatakan apa yang menurut deisme sesuatu yang tidak masuk akal. Ya, yaitu bagaimana Allah yang jauh, maha, tidak terjangkau, tapi juga bisa menjadi Allah yang dekat. Iya kan? Kalau kita mengenal Allah cuma Allah dalam perjanjian lama, Allah Bapa ya, kita tahu dalam perjanjian lama kalau ada aturan-aturan untuk mendekati Allah, nggak bisa sembarangan. Kalau kita ibadah sekarang ya, memang harusnya juga kita mempersiapkan diri sedemikian rupa. Tapi karena sekarang kita bebas ya datang ke tahta kasih karunia Tuhan, seringkali orang tidak mempersiapkan diri dalam ibadah, saudara. Ya, tidak persiapkan hati, tidak persiapkan waktu yang baik, tidak persiapkan ya. Jadi ya seolah-olah udah seperti itu. Padahal dalam perjanjian lama karena disadari dalam ibadah itu mau bertemu dengan Allah yang maha tinggi, maka harus memenuhi aturan-aturan tertentu. Saudara-saudara. Nah, itu ya Allah yang dikenal dalam perjanjian lama. Tapi bersyukur ketika Yesus datang, nah karena itu tema kita adalah Natal, mengingatkanku dia dekat. Allah yang serba maha ini telah datang menjadi manusia. Dan itu dimungkinkan karena Allah yang kita sembah adalah Allah Tritunggal. Iya kan? Allah yang maha tapi juga Allah yang menjadi manusia dan dalam Roh Kudus menyertai kita, saudara-saudara. Nah, karena itu berita Natal yang disampaikan kepada Yusuf adalah Immanuel yang sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama. Dalam Yesaya pasal 7 yang tadi kita baca, Immanuel itu datang dalam peristiwa yang kita sebut Natal. Dan itu pertama kali ya nama Immanuel itu diberitakan kepada siapa tadi saudara yang kita baca? Hah? Ya, dalam Injil Matius berarti kepada Yusuf, ya, Yusuf yang sedang mengalami pergumulan, ya kan? Karena bagaimana Yusuf yang adalah seorang pria yang menjaga kesucian, di mana di sini digambarkan Yusuf itu seorang yang tulus hati, ya, dan ia punya tunangan yang namanya Maria. Ia punya rencana, ia sudah membayangkan satu kali akan memasuki kehidupan pernikahan, tapi kemudian Yusuf mendengar bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Kita saat ini ngerti kayaknya mengandung dari Roh Kudus. Tapi coba kalau kita bayangkan, kalau kita yang jadi Yusuf, lalu ya pasangan tunangannya itu mengatakan, aku hamil loh mas.
Lah, hamil sama siapa? Roh Kudus. Ya, bagaimana dapat memahami itu? Saudara, bisa dimengerti Yusuf ada dalam kebingungan yang luar biasa. Dan karena itu Alkitab mengatakan, sebagai orang yang tulus hati, dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Dia pikir ya sudahlah, ya biarlah yang hamil dari Roh Kudus ya sendiri aja, ya kan? Tidak disertai lagi oleh Yusuf. Yusuf nggak bisa mengerti bagaimana itu terjadi. Tapi saudara-saudara, Tuhan tidak membiarkan Yusuf bergumul sendiri. Tadi referen dalam kitab Mazmur saya rasakan indah, ya. Di mana dalam kitab Mazmur pasal 80 juga ketika Israel ada dalam pergumulan, mereka sempat berseru pada Tuhan, "Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat." Jadi memang ketika Allah ada dekat bersama dengan kita, memang tidak berarti hidup selalu lancar. Tidak berarti hidup selalu berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan. Yusuf punya rencana menikah dengan Maria. Dan mungkin juga rencananya gak cepet-cepet punya anak. Tapi belum menikah, sudah mendengar hamil. Ya. Dan ada berbagai permasalahan lain di dalam kehidupan ini yang bisa kita alami, saudara. Dan alangkah indahnya ketika kita mengalami berbagai masalah, kita ingat bahwa kita tidak pernah sendiri. Walaupun kelihatannya gelap, ya, seperti pemazmur tadi mengatakan, sinarilah wajah kami, ya Tuhan. Biarlah wajah-Mu bersinar dan berilah keselamatan bagi kami. Saudara-saudara, Tuhan tidak membiarkan Yusuf di dalam pergumulannya. Karena itu malaikat Tuhan nampak kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat Tuhan ini yang memberitahukan Yusuf, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Dan hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi dari Yesaya yang tadi kita baca. "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel." Yang berarti Allah menyertai kita. Sebab itu saudara-saudara, Natal mengingatkan kita bahwa Allah yang maha tinggi, maha suci, Allah yang tidak bisa dijangkau oleh manusia yang berdosa, telah hadir ke dunia ini dalam diri Yesus Kristus. Allah yang transenden, ya, yang jauh, yang maha tadi telah menjadi manusia, menjadi Allah yang imanen, yang hadir di dalam kehidupan manusia. Dan ketika Yesus sudah tidak menyertai kita dalam kehidupan di dunia ini, kita, Roh Kudus diberikan kepada kita, dan merpati itu adalah lambang dari Roh Kudus yang diam di dalam kita. Sehingga saudara-saudara, berbagai hal dapat kita alami dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara rasakan pada saat ini. Mungkin saat ini sedang senang, ya, tanpa masalah atau tidak banyak masalah.
Tapi pasti dalam hidup kita ada saat-saat kita ada masalah. Atau juga saat ini juga dilanda berbagai kebingungan, kebimbangan. Ada pergumulan-pergumulan tertentu. Tapi Yesus yang lahir mengingatkan bahwa Allah mau menjadi Allah yang dekat dengan kita. Allah yang menopang kita dalam segenap pergumulan kita. Ada sebuah kisah yang terkenal yang diberi judul Footprints. Saudara ya, Footprints itu adalah jejak kaki. Di mana singkatnya ada seorang yang bermimpi, dia melihat ada 2 pasang jejak kaki di pantai. Padahal dia berjalan sendiri katanya. Sehingga dia berpikir, jejak kaki siapa? Yang satu lagi. Dalam mimpi seolah Tuhan berkata kepadanya, itulah jejak kakiku. Engkau sesungguhnya tidak pernah berjalan sendiri. Jadi Tuhan selalu berjalan menyertai saudara ya. Ada jejak kaki Tuhan, berjalan bersama-sama saudara-saudara. Tapi kemudian ada satu bagian kehidupan di mana jejak kakinya sekarang cuma satu pasang saudara-saudara. Sehingga dia bertanya lagi, tapi mengapa di sebelah sana cuma ada 1 pasang jejak kaki? Apakah itu berarti karena Tuhan tidak hadir menyertaiku? Lalu Tuhan menjawab, bukan, tapi itulah pada saat-saat engkau tidak kuat lagi berjalan dan aku menggendong engkau. Dikatakan ya, jadi kalau digendong kan yang ada itu adalah jejak kaki Tuhan. Sedangkan pada saat kita merasa tidak kuat, Tuhan menggendong kita. Biarlah Natal mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu ada dekat bersama dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah jauh walaupun ada tantangan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh hingga tergeletak. Tuhan memelihara kita, menguatkan kita, menjadi terang kita. Tuhan menggandeng kita melewati badai hidup kita. Dan kehadiran Tuhan bisa kita rasakan melalui berbagai peristiwa dalam kehidupan kita. Nanti juga dalam liturgi ada lagu yang saya suka ya, yaitu lagu dari NKB 216 yang berjudul Tuhan Engkaulah Hadir. Nanti kalau kita nyanyi kita perhatikan kata-katanya ya. Tuhan Engkaulah hadir di dalam hidupku. Sama seperti udara, kuhirup kasih-Mu. Ya, Tuhan ada dekat. Jadi kita bisa rasakan Tuhan hadir. Bukan hanya ketika ada kesulitan lalu kesulitan kita langsung terjawab. Tuhan hadir. Bukan hanya ketika kita berdoa di gereja. Tapi dikatakan setiap kita bernafas. Sebenarnya itu mengingatkan kasih Tuhan. Tuhan yang hadir dalam kasih-Nya dalam kehidupan kita ya. Lalu dikatakan sini, dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja. Ya, denyut jantung mengingatkan juga bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sempurna sampai waktunya Tuhan memanggil kita. Tuhan dan tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta. Juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah. Di Kau yang kukasihi dalam sesamaku. Ya, dalam sesama kita bisa menyaksikan Tuhan. Di Kau yang aku puji dalam ciptaanku. Biarlah saudara-saudara kita diingatkan dalam Advent keempat ini. Melalui nubuatan Yesaya. Melalui berita malaikat kepada Yusuf. Immanuel itu telah datang. Sehingga Tuhan bukan Tuhan yang jauh. Dia Tuhan yang dekat, yang hadir,
Ya, Tuhan bukan hanya Tuhan yang jauh, tapi Tuhan juga Tuhan yang hadir. Dia transenden sekalipun imanen. Dan karenanya kita tidak pernah sendiri. Maukah kita membuka mata kita, membuka telinga kita, membuka hati kita, membuka segenap keberadaan kita untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Amin. Saat teduh nih kita. Kami undang umat untuk berdiri. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa mendatang mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kehadiran Immanuel di dalam kehidupan kami, sehingga dalam perjalanan kehidupan kami melewati turun dan naiknya kehidupan, apapun yang kami hadapi, kami tahu kami tidak pernah sendiri. Secara khusus kami mau berdoa untuk setiap kami dan umat Tuhan lainnya yang sedang mengalami pergumulan hidup, apakah itu pergumulan dalam keluarga, pekerjaan, mencari pasangan hidup, dan lain sebagainya. Biarlah mereka boleh merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka, dan mereka dimampukan untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup itu bersama dengan Tuhan. Juga kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang dalam masa pemulihan, serta para lanjut usia. Kiranya Tuhan yang terus menopang mereka, memberikan kekuatan yang cukup bagi mereka. Kami berdoa untuk pemulihan Bapak Yohanes Lengkong. Tuhan yang tahu keberadaannya secara persis, kami mohon Tuhan berkenan menaruh tangan Tuhan atasnya dan memulihkannya. Kami juga mau berdoa untuk panitia Natal 2016 di GKI Kafling Polri ini, yang sudah mempersiapkan acara-acara Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan juga yang menolong mereka, sehingga mereka dimampukan melayani Engkau dengan segenap hati
dan apa yang mereka persiapkan, juga boleh menolong segenap umat Tuhan untuk makin memahami makna Natal yang sesungguhnya, makin merasakan kasih Tuhan, makin dimampukan membagi kasih Tuhan itu bagi sesama. Biarlah juga setiap kami, keluarga-keluarga di tengah jemaat ini, boleh selalu menjadi berkat dan membagikan kasih Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa untuk pengurus badan pelayanan yang sedang menjalankan program TAPEL ini dan juga menyusun program kerja TAPEL 2017-2018. Kiranya Tuhan juga yang memakai mereka, memberi hikmat dan bijaksana sehingga mereka boleh menjadi alat dalam tangan Tuhan, menyatakan kehendak-Mu dan melalui segala program yang dilakukan, jemaat Tuhan makin bertumbuh dan dimampukan menjadi berkat. Juga untuk proses pengurusan izin rumah ibadah GKI Kafling Polri, Tuhan juga tolong dalam keberlangsungan proses ini. Biarlah Tuhan pakai orang-orang yang langsung terlibat dalam pengurusan izin rumah ibadah ini untuk boleh mengurus dengan baik, dan juga dari pemerintahan dapat mendukung izin rumah ibadah GKI Kafling Polri ini. Juga kami mau berdoa untuk pemerintah RI dalam menangani berbagai persoalan ekonomi, politik, dan keamanan. Terlebih lagi untuk keamanan menjelang pilkada. Biarlah Tuhan yang memakai para pemimpin kami. Ketika memang tidak mudah untuk menegakkan kebenaran, biarlah Tuhan memberi hikmat dan bijaksana sehingga presiden, wakil presiden, seluruh jajaran boleh mengatur semuanya dengan baik. Demikian juga para pemimpin umat beragama boleh sungguh-sungguh menyatakan kehendak Tuhan, mengajarkan umat untuk boleh mengedepankan perdamaian, kepentingan keseluruhan NKRI sehingga dapat tetap bersatu ya Tuhan. Kiranya Tuhan tolong dalam pilkada masing-masing pihak yang menjadi kontestan juga boleh saling menghargai pihak lain dan boleh sportif juga di dalam menjalani proses ini. Banyak lagi yang mohonkan, Tuhan melihat hati kami masing-masing. Kami mau serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Sempurnakan doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa-doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Pengantar pelayanan persembahan diambil dari Maleakhi 3
ayatnya yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita menyanyikan Tuhan Kaulah Hadir, NKB 216. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan partil, bising dan menderu, lagu peras kepadamu. Engkau yang ku kasih dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaanku. Umat untuk berdiri, mari kita menyanyikan bait yang ketiga.
di dalam suka duka, Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya, dalam kerajaanmu Kau limpah dunia. Di Kau yang ku kasihi, dalam sesamaku, di Kau yang aku puji, dalam ciptaanmu. Mari kita berdoa. Tuhan, puji syukur, terima kasih. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, tangan kasih pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan, berkat yang datang daripada Tuhan sendiri. Kesempatan pada pagi hari ini untuk memberikan persembahan. Tuhan, Kau sendiri yang akan memberikan hikmat serta kebijaksanaan bagi setiap orang yang menata kelola persembahan ini. Engkau sendiri yang akan pakai ya Tuhan untuk menjalankan seluruh program dan kegiatan jemaat-Mu di GKI Kafling Polri. Kami serahkan persembahan ini dan segenap kegiatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan lagu pengutusan dari NKB 164 bait yang pertama sampai keempat. Hidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah mengganti terangnya jadi hidup yang baru. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Riang atas limpah rahmat-Nya, dalam kasih-Nya teduh, sambil terus memandang wajah-Nya, ku nyanyikan hidupku. Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Dirundung kembali pencobaan yang berat, hatiku tertakut dan kecut, Yesus, nama Yesus, indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Umat Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersama saya